kelompok behavior dan sifat bisa akan menampilkan bagaimana sih cara konseling dari teknik asosiasi bebas. Untuk selanjutnya, ya saksikan aja. Selamat menyaksikan. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Mbak, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rawina Amarina dan rekan saya Muhammad Sultan Muhabu. Baiklah, di sini saya akan menanyai atau akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan saya tanya dan Mbak harus menjawabnya. Apakah Mbak paham? Baiklah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak tahu atau sebelumnya pernah datang ke sini? Belum pernah Mbak, ini pertama kali buat saya. Baiklah Mbak, langsung saja kita mulai ya wawancaranya kali ini. Mbak, kalau saya boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Wulan Fatirah Hasana. Berapa Mbak usia Mbak hari ini? Saya sekarang berusia 20 tahun. Mbak sekarang di mana? Saya seorang Pontianak, jadi saya tinggal di Jalan Ahmad Dahlan, Gang Madrasah. Apa kesibukan Mbak kali ini? Saya sekarang seorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu kampus di Pontianak ini. Jadi Mbak sekarang mahasiswa. Jurusan apa Mbak? Kalau boleh saya tahu? Biologi murni. Gimana Mbak kuliah biologi? Menyenangkan sih, karena kan kita juga banyak kawan ya, terus kita juga lebih mengenal gimana sih sel-sel tumbuhan, terus hewan, jadi kita seru gitu kan, lebih mengenal itu. Nah, Mbak Anda di sini, apakah Mbak pengalaman di kehidupan saya di tempat saya saat ini? Gimana ya? Agak gak nyaman sih, soalnya kan baru tahun juga kan. Mana banget ya? Keadaan Mbak saat ini bagaimana? Saya baik, tapi kata teman-teman saya agak berbeda dari akhir-akhir ini. Jadi mereka merekomendasikan saya untuk kesini. Kalau boleh tahu nih Mbak, berbeda akhir-akhir ini itu kayak gimana ya Mbak? Saya sering telat makan, bahkan jarang makan. Terus BB saya juga udah turun 3 kilo untuk bulan ini. Jadi saya juga sering merasa sakit kepala ya Mbak. Terus kalau misalnya udah pusing yang berat itu, saya jarang tidur karena nggak bisa tidur gitu. Jadi makanya itu teman saya itu pada khawatir kan, jadi terus saya untuk kesini ya Mbak. Apakah Mbak pernah atau Mbak tahu apa itu konseling? Belum pernah dengar. Jadi Mbak belum tahu apa itu konseling. Baru ini pertama kali. Nah, Mbak dengar, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Apakah Mbak setuju? Oh boleh. Jadi konseling itu adalah suatu proses di mana Mbak akan diberikan bantuan oleh seorang psikolog yang di konseling ini akan disebut dengan konselor, dan Mbak sendiri sebagai konselor. Mbak mengerti? Oh, tidak boleh mereka. Baiklah Mbak, terima kasih atas jawaban yang Mbak berikan saat ini. Mbak tunggu dulu ya sebentar di sini. Selanjutnya saya akan memberikan hasil ini kepada konselor kami. Terima kasih Mbak. Ini Pak. Baik Pak, ini Mbak hasil wawancara kepada klien tadi. Iya, terima kasih ya. Saya cek dulu ya. Bulan saya Hasana 20 tahun.
Ya, atas nama Mbak Ulen. Ya, saya. Silakan dulu Mbak. Terima kasih, Pak. Ya, sama Mbak Ulen. Ya. Nah, setelah saya melihat hasil wawancara yang kita tadi dengan asisten saya, di sini Mbak terlalu banyak bicara dan cemas juga, rasa cemas juga, dan akibatnya itu Mbak juga sering lambat tidur, lambat makan, itu yang Mbak. Nah, apa sih yang menjadi kesibukan Mbak dalam waktu sehari ini? Kesibukan saya sebagai seorang mahasiswa kan ini juga udah udah akhir-akhir perkuliahan. Ya. Jadi kan kami banyak menyiapkan tugas atau proyek gitu kan Pak, karena udah mau UAS. Ya. Jadi ya menurut saya ya biasa aja sih, karena kan emang tugas mahasiswa kan gitu. Jadi menurut saya ya wajar kalau saya jarang makan atau sampai telat tidur gitu. Tapi kata teman-teman saya itu nggak normal, jadi makanya mereka nyuruh saya kesini. Nah, coba Mbak deskripsikan apa sih yang menjadi perasaan Mbak pada saat ini, apa sih yang Mbak rasakan itu? Saya merasa baik-baik aja sih Pak. Tapi kawan-kawan saya kan bilang kalau saya tuh lagi tidak sehat. Sebenarnya sih saya merasa saya enjoy dalam bulan-bulan terakhir ini. Saya senang menjalani aktivitas saya yang setiap harinya. Jadi nggak merasa keberatan sama sekali sih. Nah, ketika dalam proses tidak, apa sih yang Mbak lakukan? Saya kalau lagi nggak nyaman ya Pak, biasanya menyendiri di kamar, kayak menjauh dari lingkungan lah. Lebih enak sendirian gitu kan. Jadi bisa bebas mengekspresikan apa yang saya rasain. Iya. Ditambah saya banyak makan makanan manis. Oh, gitu ya Mbak. Nah, bagaimana sih hubungan Mbak dengan kerabat Mbak? Contohnya ya dengan orang tua ataupun ya dengan abang, kakak, itu kayak gimana Mbak? Saya anak tunggal sih di keluarga saya. Ya. Kalau dengan orang tua saya kurang baik. Kurang baik. Ya soalnya orang tua saya tuh sibuk banget dua-duanya. Yang ibu saya rajin keluar negeri, jadi jarang di rumah. Ayah juga sibuk banget. Jadi saya lebih sering sama pembantu dan pengasuh saya gitu di rumah. Jadi kan kalau misalnya nggak mau diganggu ya lebih enak di kamar aja sendirian. Oh, baik. Nah, seandainya saya akan memberikan angka nih Mbak, angka itu kecemasan dari angka 1 sampai 10. Menurut Mbak, kecemasan Mbak ini ada di angka mana? Menurut saya 7 sih. 7 gitu ya. Nggak setinggi itu juga. Yang Mbak rasakan gitu ya. Nah, mungkin dalam hal ini kalau hanya seperti ini, saya rasa masih kurang untuk menggali sesuatu yang ada dalam diri Mbak. Nah, saya akan menawarkan suatu teknik yang ada di psikoanalisa Mbak, yaitu namanya teknik asosiasi bebas. Nah, dalam teknik ini, Mbak sendiri akan menceritakan apa saja yang Mbak rasakan pada saat ini ataupun yang Mbak rasakan pada masa lalu. Itu bebas Mbak katakan dalam sesi ini. Nah, mungkin Mbak setuju enggak kalau seandainya saya akan melakukan hal itu pada Mbak? Ini kita dalam keadaan sadar, Pak? Iya, ada. Apa yang saya ceritakan di sini apakah aman? Nah, saya kalau apa yang Mbak ceritakan kepada saya tadi, saya pastikan 100% akan aman, Mbak. Walaupun dengan orang tua saya Ya. nggak dikasih tahu? Ya, kerahasiaan Mbak akan saya jamin. Ya, saya percaya. Boleh saya lakukan ya, Mbak? Boleh. Oh, baik, Mbak. Nah, sebelum kita mulai pada sesi ini, Mbak, silakan Mbak posisikan diri Mbak senyaman mungkin, serileks mungkin, dan boleh Mbak tarik nafas dulu, tarik nafas dalam, hembuskan nafas dulu. Boleh saya mulai, Mbak? Boleh.
silakan Mbak ceritakan apa yang menjadi perasaan, yang menjadi masalah dalam hidup Mbak. Silakan ceritakan sebebas Mbak mau ceritakan. Saya ini seorang anak tunggal dari sebuah pasangan, ayah yang bisnis wirausaha dan ibu juga bisnis yang fashion, sering keluar negeri. Dari kecil saya jarang sekali hidup dengan orang tua saya. Saya lebih sering tinggal dengan nenek saya, terus dengan pengasuh-pengasuh saya, dengan pembantu-pembantu saya. Jadi yang melayani apapun yang saya inginkan dari kecil itu ya mereka. Orang tua saya mungkin pulang ke Pontianak setelah mereka keluar negeri lama gitu, mereka baru ada. Itu pun nggak langsung ngajak saya jalan atau kayak seharusnya mereka tuh juga quality time sama saya, padahal kan mereka tuh jarang banget pulang gitu. Kenapa? Saat dah pulang ke rumah bukannya diajak jalan saya tuh, tapi malah ya mereka lebih milih ngumpul sama rekan-rekan bisnis mereka. Jadi waktu saya kebanyakan saya habiskan bersama teman-teman, pasangan, pengasuh, dan hewan-hewan peliharaan di rumah. Kalau misalnya saya lagi ada masalah sama kawan, saya lebih milih sendirian aja sih di kamar. Kayak lebih enak ngabisin waktu di depan laptop berjam-jam sampai kepala pusing daripada harus ketemu gitu sama orang-orang yang buat kita sakit hati. Akhir-akhir ini banyak banget tugas dari dosen yang buat kepala saya ini keras. Tapi karena saya udah ada support system kayak kawan dan pasangan, mereka tuh nggak bosan buat ngingetin tugas kamu yang ini kerjain dulu gitu. Balik kuliah kita tugas sama-sama yuk, terus kamu jangan lupa makan ya, nanti kalau misalnya kamu butuh apa-apa cerita aja ke aku ya gitu. Saya sebenarnya pengen lihat interaksi kawan-kawan saya sama teman-teman saya gitu kan, mereka tuh dekat sekali sama orang tua, curhat sama orang tua bisa, terus jalan-jalan sama orang tua juga nggak ada rasa canggung sama sekali. Saya tuh sumpah sampai sekarang tuh canggung kalau sama orang tua saya. Kayak misal seumpama cuman bilang, "Ma, aku pengen lo diajak keluar negeri. Ma, aku pengen lo jalan-jalan sama-sama. Ma, aku pengen lo ke pantai bareng-bareng gitu." Susah banget ngomong kayak gitu, sesimpel itu. Jadi kalau misalnya saya mau liburan, ya saya lewat pembantu atau pengasuh saya bilang, "Oh, tante atau bu, Obi, saya mau jalan-jalan. Nanti bilang aja ke mama ya," gitu. Nah, jadi karena rekening saya selalu terisi penuh sama orang tua, jadi saya bebas mau kemana aja bebas, liburan kemana aja juga free. Ibaratnya staycation sama teman-teman, sama pasangan juga bebas. Walaupun sebenarnya menurut beberapa orang, mereka bilang, jadi bulan enak ya, bebas kesana sini, nggak ada yang ngelarang, bebas sama pacar kesana sini juga nggak ada yang marah. Tapi menurut saya nggak butuh orang tua saya kalau misalnya mereka mikir kayak gitu. Padahal sebenarnya saya tuh pengen makan malam sama keluarga, sekedar menonton TV sama-sama, terus pengen cerita ke mama, aku pengen jadi ini loh ma,
cita-citaku jadi kayak gini loh Pak, boleh nggak aku pergi ke sini sama Papa? Susah sih curhat kayak gitu ke mereka, saking sibuknya mereka. Bahkan untuk sekedar kirim pesan di WA kayak mama aku mau pergi kuliah dulu, itu dalam hati mikir salah, mungkin juga nggak bakal dibalas sama Papa gitu. Jadi menurut saya untuk apa saya pergi ke konselor, pergi ke psikolog buat nyembuhin diri, karena memang saya pengen yang saya inginkan tuh bersama orang tua saya. Saya pengen bilang ke orang tua saya pengen jadi seorang ahli biologi yang membanggakan. Padahal, tapi gini sih, misalnya saya mau cerita itu juga nggak berguna kayaknya, karena orang tua saya itu nggak pernah hadir di sisi saya, nggak pernah ikut saya ngerjain tugas, nggak pernah andil dalam setiap kegiatan saya. Tapi mereka tuh nuntut, kayak bilang, kamu harus lulus semester 8 ya, nggak boleh ada semester 9 atau 10 untuk kedepannya. Kamu harus selesai cepat ya, kamu harus jadi anak yang pinter ya, kamu harus jadi anak sukses ya, nanti kamu kuliah di luar negeri. Ya saya tuh kayak, kalau misalnya itu kawan, mungkin saya bilang, lo siapa? Kalian nggak nemanin saya dari kecil, ibaratnya nggak selalu bersama saya, sekedar ngerjain tugas sama-sama atau dukung saya, support saya, tapi kalian selalu nuntut saya harus jadi orang perfect, harus nuntut nilai saya, IPK saya itu bagus, harus nuntut saya jadi orang yang berguna dan sukses serta lulus cepat. Padahal mereka sama sekali nggak ikut andil dalam setiap keseharian saya bersama teman-teman saya, baik di kampus maupun di rumah. Menurut saya cukup itu aja sih Pak yang bisa saya ceritakan. Saya juga udah capek banget, pengen cepat-cepat istirahat. Mbak istirahat, Mbak udah boleh duduk tegak. Kita balik ke posisi duduk yang awal ya Mbak. Nah, boleh Mbak tarik nafas dulu, hembuskan, nafas, hembuskan. Nah, jadi dari apa yang Mbak ceritakan tadi, sebenarnya tuntutan dari orang tua tadi itu sangat bertujuan baik untuk membantu diri sendiri. Karena orang tua itu pasti menuntut anaknya itu bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berguna di masyarakat. Nah, dari tuntutan tersebut pasti Mbak akan mengalami banyak kesedihan. Sebenarnya hal itu hanya perlu dikomunikasikan lagi Mbak sama orang tuanya. Mungkin awalnya Mbak takut untuk mengkomunikasikan, yang mungkin Mbak bolehlah coba dulu. Sebenarnya kalau seandainya dari orang tua Mbak itu mengambil sesuatu, Mbak komunikasikan dulu gimana baiknya, biar Mbak juga tidak terlalu tertekan lah dari bahasa yang menjualkan. Dan saya pribadi Mbak nanti setelah nanti jangan terlalu banyak pikiran, karena sesuatu yang memikirkan itu akan menjadi beban juga, dan beban itu tidak baik juga Pak kalau seandainya jahat. Jadi Mbak hanya perlu teman yang bisa Mbak percaya untuk Mbak berbagi cerita lah pada mereka. Nah, jadi gimana perasaan Mbak sekarang kalau seandainya saya kasih angka 1 sampai 10, perasaan yang Mbak rasakan saat ini di angka berapa? 4. Saya merasa lebih baik karena ada yang mendengarkan saya. Jadi karena mungkin saya jauh dari orang tua gitu kan, jadi saya kayak susah mau cerita ke orang gitu. Tapi dengan bapak nih saya tuh bisa lebih terbuka, jadi enak gitu. Nah, mungkin dari Mbak yang aku harus katakan, Mbak sudah mengalami beberapa perubahan dan Mbak pun juga
merasa lebih baik juga kan. Mungkin sukses pada hari ini juga itu saja. Kalau seandainya kita ada waktu luang di waktu lain, kita akan mengadakan sesi seperti ini.